kodam leluhur yang suci atau siapapun manusia yang terpilih, Iya. dia tidak bisa memilih. Oh iya. Jadi kalau misalnya lu udah dipilih nih, Iya. terus lu bilang, gue nggak mau dipilih, gue mending gue ngelakuin hal yang nggak bener lah biar nggak kepilih. Nggak bisa, tetap kepilih lu. Nah, iya. Malah ketika lu menyimpang jalannya, balelo, Oh. justru jalan lo balelo, jalan lo nggak bener, pengen nggak kepilih, itu jadi penempaan hidup lu, malah tambah ilmu dari pengalaman lu. Makanya nih, lo perhatiin coba deh, beberapa orang-orang yang sekarang jadi bijaksana, pembicara, pasti ada masa lalunya yang jelek. Entah dia tukang mabok, entah dia preman, apa sih ada deh. Yang jadi role model orang ya. Ya kan? Dulunya malah ini ya. Betul, entah itu yang jadi ustadz sekarang, entah itu jadi pemuka agama atau guru spiritual, pasti ada. Nyambung nih sama yang gue mau nanya selanjutnya. Oke, apa tuh? Kayak bener nggak berarti orang yang terpilih nih untuk punya kodam gitu, terutama yang dari leluhur ya, ya itu pasti kata kutipnya gitu ya, awal hidupnya menderita. Maksudnya kan semua orang kan pasti mulai dari nol. Betul. Tapi nih kayak beda aja gitu menderitanya gitu maksudnya. Mulai dari titik nolnya kayak benar-benar dari nol banget. Gitu. Bahkan bisa berkali-kali mengalami titik nol. Iya, dan berasa gitu loh, orangnya berasa banget gitu kayak. Kok gini terus sih gitu. Iya. Itu bener gak? Maksudnya itu apakah itu cuma stigma? Apa emang yang kebanyakan begitu gitu loh, mayoritas ya nyatanya begitu? Kalau menurut gua itu bukan stigma, bukan mayoritas kebanyakan, atau bukan juga kebetulan, tapi itu adalah ketentuan. Udah pasti dong berarti. Pasti. Setiap yang terpilih dia akan ditempa, digojlok. Kalau kita ingat cerita pewayangan ya kan, Gatot Kaca digojlok di Kawah Canda di Muka. Ya kan? Nah, kalau kita ngelihat ke wayang tersebut, ya zaman sekarang nggak mana ada yang bisa mau digodok di kawah, meninggal lah, habis gitu. Nah, yang dimaksud Kawah Canda di Muka itu ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kawah itu kan panas, sakit. Itu adalah kesusahan hidup kita, kesulitan, penderitaan, hinaan, cacian, makian, kayak misalnya merasakan pilih kasih. Ya kan, tersudutkan dan lain sebagainya. Semua penderitaan yang dialami oleh yang terpilih di dalam muka bumi itulah ketentuan yang harus dia hadapi, harus dia lalui untuk menjadi jauh lebih baik dan layak nanti ketika waktunya energi ini nitis atau nyawiji kepada yang terpilih. Makanya tadi lu bilang kalau ketika pun ada kesulitan dan misalnya penyelewengan dari si person ini, pasti itu dijadikan untuk pelajaran hidup. Betul, gitu. Karena ada yang terpilih, dipilih bahkan sebelum dia jadi janin. Jadi contoh, ya kalau kita ceritakan gambaran mungkin banyaklah kisahnya, tapi gue nggak mau nyebut nama sosok, nanti akan sensitif juga. Jadi ada sosok misalnya datang ke bapaknya, entah datang ke ibunya. Nanti aku akan hadir, aku akan datang sebagai anakmu. Aku akan lahir di rahimmu. Gitu. Oke, kita balik lagi ke pembahasan tadi soal kodam leluhur yang terpilih ya. Jadi yang terpilih itu tidak bisa memilih. Setiap penderitaan, nestapa hidupnya adalah jalan dia untuk menjadi jauh lebih baik dan lebih layak. Gitu. Kalau ibaratnya Gatot Kaca itu digodok di Kawah Canda di Muka sehingga jadi satria yang tulang kawat, ya kan, otot besi kayak gitu. Nah, itu kan Gatot Kaca. Nah, kalau kita ke kita itu ambil filosofinya. Gitu, filosofinya sifatnya bahwa ketika seseorang yang menerima kesusahan, nistapa, penderitaan, kalau dia bisa mendapatkan pelajaran, maka dia akan menjadi lebih kuat. Gitu dalam menghadapi kehidupan. Karena udah dihadapi, gue pernah ada masalah gini nih. Oh, solusinya ini loh. Dan lu bisa sharing ke orang lain juga. Gitu. Nah, setiap manusia yang memiliki atau mengalami penderitaan, ujian hidup, dan dia menjadi lebih baik, maka dia berhasil. Tapi kalau tidak, maka dia tentu saja gagal. Di blacklist. Karena itu banyak juga orang yang terpilih jadi gagal. Dan tidak terpilih lagi atau tidak terpilih lagi. Gitu. Terkecuali yang terpilihnya itu benar-benar cuman satu yang dia dari lahir, bahkan dari sebelum di dalam kandungan. Karena beda, kayak reinkarnasi, titisan beda. Iya. Gitu. Nah,
Ada juga yang terpilih ketika dia akil balig atau ketika dewasa. Iya, itu gue pernah dengar. Ada, karena tergantung perbuatannya dia juga. Gitu. Nah, kalau bicara kodam sendiri itu juga tergantung kitanya. Nah, bahkan kalau gue pribadi sih banyak juga yang di YouTube juga nyangka gue, punya gue ini Rejo nih, dia kodam, terus dia berpegang teguh pada kodam, dia menuhankan kodam, atau dia pokoknya hidupnya tuh kodam aja gitu. Padahal ya kalau gue boleh bilang wallahi gue nggak berpegang pada kodam. Bahkan gue nggak, dari kecil nggak pernah ada usaha untuk gue pengen kodam itu, gue cari cari Pokemon ya kan. Nggak pernah. Pokemon Go. Kodam Go. Iya, nggak gitu, nggak kodam Go gitu. Gitu, dan gue nggak pernah ada di ranah itu, dan gue nggak pernah belajar ke sana segala macam gitu kan. Nah, banyak sekarang yang dikhawatirkan itu orang-orang yang malah terfokus pada kodam, bukan dianya, bukan dirinya. Jadi karena kayaknya gue perlu punya kodam ini nih biar gue ini, kayaknya gue perlu ini nih biar kodam ini. Gimana sih caranya dapetin kodam? Ini kalau gue puasain dapat kodam ini enggak? Nah, banyak yang gitu tuh. Nah, jadi salah kalau menurut gue ya, kalau gue boleh Tapi kalau caranya dengan gini, ini kan hampir mirip. Maksudnya kan kalau tadi kan orang jadi fokus sama kodam ya kan. Nah, kalau gue lebih ke arah fokus ke kodamnya, kayak gue pengen tahu bener apa kagak sih gitu. Kalau gue, jadi nyari taunya lebih ke arah itu gitu. Kayak bokap gue kan pernah bilang katanya kodam dari kakek gue itu bakal turunnya ke gue. Gitu. Nah, terus itu sampai sekarang detik ini gue nggak pernah nyari tahu lebih, cuma tahu kata-kata itu doang. Bener atau enggaknya gitu. Nah, itu kan sama juga gue jadi fokus. Maksudnya secara tidak langsung gitu. Kalau kita mikirin itu terus, pasti kita fokus buat nyari terus kan. Gitu. Nah, itu kan ya termasuk salah apa enggak? Nah, sebenarnya kalau di ranah salah dan benar, gua pribadi sebenarnya nggak berhak bilang salah dan benar. Cuman kalau dari pengalaman gua yang tadi gua bilang tuh, kalau orang terfokus itu bukan berarti mikirin ini, bukan itunya tuh, tapi lebih ke suges, lebih ke berpangku tangannya. Ini jadi bergantung. Kalau ini karena ini gitu ya. Iya. Nyangkut pautin gitu ya. Betul, lebih ke bergantung, kayak akhirnya jadi andalan. Jadi dianya kagak ada ikhtiar, kagak ada usaha. Kodam gua nih gitu. Nyalahin lain ya kan. Iya, wah nih dia gini gak ada kodam nih. Kayak ini ya, kayak stigma ini ya, hujan pas ada matahari. Disalahin siapa gitu. Disalahin siapa gitu, yang minta hujan siapa kayak gitu. Nah, kalau ketika kita balik lagi tuh, tadi gua nangkap ke lu bahwa lu pengen tahu kodam itu adalah di ranah bener atau enggaknya nih. Ada atau enggaknya, karena bokap lu pernah bilang gitu kan. Kodam kakek ke lu. Approval aja gitu. Approval. Nah, kalau gua malah balik tanya lagi sebelum gua jawab. Benar dan tidaknya. Sejauh apa keperluan atau kebutuhan lu tentang mengetahui kodam itu dalam kehidupan lu sekarang ya? Apakah ketika lu mengetahui itu akan menjadi lebih baik dalam kehidupan lu menjalani hari-hari? Atau ketika lo nggak tahu juga nggak terlalu pengaruh sih, gue tetap fine, gue tetap bekerja keras, kredibilitas gue juga bagus, gue tetap produktif misalnya. Nah, sejauh apa ranahnya itu butuh tahunya? Kalau gue pribadi lebih ke arah karena gue belum pernah ketemu kakek gue aja dari bokap, jadi kayak ya mungkin gitu. Kalau gue pemikirannya kayak mungkin gue nggak ketemu kodam gue, mungkin gue bakal ketemu, maksudnya bukan ketemu sih, kayak dimimpiin gitu atau gimana gitu. Ya kakek gue, gue ngomong sama kakek gue, bosannya kakek gue bilang kayak ya udah kamu emang kepilih atau gimana gitu. Tapi sedangkan gue itu ya gitu dah, gue jarang mimpi soalnya orangnya. Jarang mimpi soalnya. Iya, soalnya gue jarang semenjak gue kuliah psikologi, gue jadi orangnya ini nggak pernah represi. Jadi gue nggak pernah menekan apapun yang ada di dalam alam bawah sadar gue gitu. Jadi ketika gue tidur ya gue nggak pernah nyampe alam bawah sadar. Gitu. Ya tidur aja ngeplong aja udah gitu. Iya, hilang aja kayak hilang gitu. Hilang. Pagi-pagi lo bangun aja udah gitu kan. Betul. Tapi ketika lo bangun lo seger, enak gitu. Iya. Nah, sebenarnya itu kan kayak penekanan diri kepada tidak masuk ke dalam alam bawah sadar. Iya. Itu sebenarnya adalah salah satu metode meditasi sebenarnya. Oh emang iya. Iya. Karena kalau di psikologi iya sih, kayak self healing kan. Karena kalau semakin banyak lo mimpi kan, karena lu semakin banyak yang ditekan ke dalam alam bawah sadar lu, kayak denial atau apa gitu. Ya, nah itu kan kalau teori mimpi kita bapak psikologinya kan Sigmund Freud tuh.
Tadi kan kita berpedoman pada dia tuh. Iya. Ya kan, teori dan ilmunya. Kalau yang tadi lu bilang Nah, umumnya itu bahkan gue juga kemarin sempat baca juga Sigmund Freud juga. Cuman dia ternyata loh ini gue nggak nemu nih di teman-teman psikologi. Jadi ada beberapa kata-kata dia juga tuh yang nggak semua tuh ada diajarin di psikologi. Iya, kalau lu nggak ini banget. Iya, jadi dia. Harus nyari lagi tuh Sot. Gue juga ada, bahkan ada yang dia bilang, dia sendiri ada yang bilang, gue lupa quote-nya gimana ya, bahwa ada yang mimpi bukan mimpi, dia bilang gitu. Oh, tapi nah mengarahnya sih mengarah ke petunjuk, cuman dia kan karena dia akademisi, tapi dia kemas bahasanya itu, bahasanya sayenin. Karena kan seperti Sigmund bilang bahwa mimpi itu kan adalah tekanan luapan ketika lo sadar, ya kan dalam bawah sadar lo muncul. Betul. Ketika ada mimpi yang belum selesai. Mimpi bukannya kunci. Mimpi adalah kunci. Untuk siapa? Nah kalau itu ranahnya beda tuh. Nah kalau misalnya lo pengen tahu kodam segala macam, apalagi kodam leluhur dari kakek, lo pernah ada kabar. Yang pernah gue lakukan, ya karena gue muslim, jadi gue kirimin Al-Fatihah sebelum tidur. Dengan nama kakeknya. Bin, kalau tahu binnya boleh, bagus. Tahu sih. Tahu kan? Nah itu bagus. Jadi kalau misalnya sebelum tidur tuh kayak tepuk bantal aja 3 kali bolak balik. Ini beneran apa kagak nih? Iya. Dia maksudnya dibedain ya mana bercanda mana bener. Iya, gue takutnya gue bener tiap hari ngelakuin gitu kan. Nah itu tapi lo niatin dulu. Jadi ketika misalnya contoh ilaruhi khususon siapa misalnya gitu kan. Terus saya pernah dengar kabar bahwa dari bapak bahwa kodam kakek itu turun ke saya. Benar atau tidak saya tidak tahu. Nah kalau memang diizinkan oleh Allah saya ingin bertemu. Kalau benar, kalau tidak juga sampaikan tidak lewat mimpi gitu misalnya. Karena yang simpel tuh yang aman mimpi. Iya. Gitu. Nah itu udah baca gitu tepuk deh badan 3 kali. Bolak-balik. Ketemu di mimpi misalnya bin siapa khususon bin siapa tuh tidur. Gitu nanti kalau memang sudah waktunya diizinkan biasanya itu muncul di mimpi. Gitu. Karena gue di sini gue nggak akan bilang dan nggak bisa juga nggak mau juga bilang bahwa bener nggak sih, salah nggak sih. Nah itu harus dengan pengalaman lo sendiri. Karena kalau gue guidance gini ntar tersuges. Nah dan juga ternyata nggak sesuai ya gitu. Jadi kecewa. Nah mendingan kecewa kan daripada kecewa. Kecewa dong. Tapi sudah dia nggak masuk ke sini kan. Sayang juga nyeletuk nih. Tipis. Oh tipis. Gitu. Kalau soal kodam tuh ya. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya kalau boleh sih ya, janganlah, udahlah teman-teman di luar sana mencari-cari, mencoba mendapatkan. Gitu. Karena apa? Jadi gila sendiri ya? Iya, itu yang paling bahaya, Bro. Itu yang gue tahu tuh orang-orang banyak kan begitu. Cari kodam apa gitu kan membuat lo gila sendiri dan kayak mending cari kepribadian lo apa sih nggak sih sebenarnya ya kan? Lo cari bakat lo aja dulu deh. Nah, itu yang utama tuh. Passion lo di mana gitu. Itu maksud gue tuh. Ya kan ketika lo misalnya passion lo ketemu, kerja dimanapun lo akan menikmati. Cocok. Lo mau gaji dikit kek, mau bos lo bawel kek, apa kek. Ya ini passion gua gitu. Lo gak akan pernah merasa bekerja ketika lo bekerja pada sesuatu yang lo sukai, lo gemari kan. Gitu. Karena kodam kayak gitu. Please lah, ini udah tahun 2021 gitu, udah overrated lah. Ibaratnya ya, kayak gitu. Tapi ada kasus-kasus tertentu memang. Nah, kalau kasus-kasus tertentu itu ketemu langsung dan off the record. Gitu. Nah, kalau misalnya lo ada setelah masih penasaran, nanti kalau misalnya lo memang berkenan, gue gini, kita off the record. Oke, siap. Karena bahayanya online, orang bisa salah tangkap. Ya, betul. Ya kan? Karena kita nggak tahu pemahaman masing-masing, pengetahuannya sejauh apa. Iya, betul. Gitu. Oke, siap. Paling gue gitu sih udah jelas. Maksud gue, ya selama ini pun juga, karena bokap gue kan udah tua nih. Saya bokap gue tuh kelahiran 45, jadi bahasanya orang dulu itu kan terlalu direct ya. Kalau anak muda sekarang nangkepnya, beberapa teman-teman gue itu suka nangkepnya bulat-bulat gitu, mentah-mentah. Ya kayak gini, pelajarilah leluhurmu gitu kayak. Gue harus ini bener-bener tahu nih namanya, kita silsilah ke atas gitu-gitu kayak, ya ngapain? Sebenarnya kan
apa ya, kata-kata itu kan dipakai sebenarnya biar tahu kayak jati diri lu sebenarnya apa, keinginan dasar lu apa. Gue sih lebih ke arah itu. Jadi gue setuju banget gitu kalau untuk orang-orang di luar sana yang mau mencoba mencari-cari, yang sebenarnya konteks kata mencari itu bukan berarti lu bener-bener cari di mana-mana gitu loh. Tapi lebih ke arah ya mulai dari diri sendiri dulu gitu. Betul. Kan kayak lu maunya arahnya kemana, cita-cita lu apa, gitu kan, kemampuan lu apa gitu kan. Iya, karena yang utama gini bro, ketika misal siapapun, entah bapak kakek bilang pelajari leluhurmu, nah cara nangkap orang beda-beda. Iya benar. Ada yang nangkep leluhur langsung ke mistis, ke gaib, cari apa. Enggak, maksudnya pelajari leluhurmu itu adalah gini, contoh misalnya kayak Bung Karno aja. Yang pelajari Bung Karno, siapa Bung Karno? Bung Karno tuh proklamator, sifatnya apa, terus segala macam. Nah sama kalau kita leluhur dulu siapa? Leluhur gue ternyata seorang kiai misalnya beragama. Nah itu dijadikan patokan bahwa leluhur gue seorang kiai, masa gue hidupnya nggak jelas, ya kan? Jadi diambil positifnya. Selanjutnya yang kita lakukan betul, gali potensimu sendiri. Agar kalau misalnya bilang, lu turunan Imam Bonjol ya, iya lah. Hidup lu gak jelas. Nah, jadi kan leluhur lu yang kena. Iya, kasihan ya. Kasihan. Jadi lebih baik lu gak dikenal sebagai siapa, keturunan siapa, tapi lu baik kelakuannya. Otomatis nanti mestakung, semesta mendukung. Betul. Leluhur lu juga tahu kok. Pas lihat lu, iya. Itu celincing. Cakung celincing. Gitu kalau soal kodam sih. Ya. Jelas gua. Ya, yang pasti itu kalau gua dan teman-teman berkenan gitu kan, yang pasti ketika kita mempelajari leluhur jangan langsung ke mistis, ke gaib, tapi pelajari semua sifat, karakter, budi pekerti, adat, budaya, kebiasaan, ajaran itu. Karena leluhur kita sudah banyak sekali mendapatkan rekonstruksi sejarah. Gitu. Kayak kita dari dulu gua pun percaya bahwa leluhur kita tuh animisme, dinamisme, percaya dulu. Ternyata tidak seperti itu. Dan banyak hal lain yang sejarahnya ditutupi. Maksudnya ke sana pelajari leluhur itu. Bukan ke yang gaib-gaibnya, lu belajar ke dukun, paranormal, mau punya kodam leluhur, bukan itu. Asal lah ya. Iya, asal muasal. Ya, biar kita ada guidance-nya gitu. Ada guidance, trigger, motivasi. Kalau mau nyebrang biar ada yang nuntun gitu. Betul. Kalau udah mau ketabrak, tarik lagi. Iya, jadi gak buta banget lah, gak ngeblank banget. Itu pembicaraan kita untuk di podcast Mantra kali ini soal kodam. Nah, terutama leluhur nih yang kita bahas. Ya, semoga ada manfaatnya. Salah kurangnya mohon maaf. Ini pembicaraan tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun atau merasa lebih unggul, lebih tinggi dari siapapun. Jadi jangan ditelan mentah-mentah, kaji dan olah kembali. Ini cuma sebuah referensi aja. Rahasia, Angga dan Mula Indonesia ya, dengan Mantra. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di Mantra Misteri Sekolah kita. Raja Rahasia, rahmat berkah melimpah untuk kita semua. Salam damai seluruh alam.